Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah dengan NIM 210420074. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama, yaitu tentang konsep administrasi pertanahan. Yang pertama itu pengertian administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan adalah disiplin ilmu dan praktik pengelolaan serta pengaturan segala hal yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah seperti properti. Hal ini mencakup pencatatan, pemetaan, pemindahan, hak kepemilikan, pengaturan pengelolaan lahan, serta penyelesaian konflik terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Secara lebih luas, administrasi pertanahan juga mencakup pengembangan kebijakan, peraturan, dan sistem hukum yang berkaitan dengan properti dan tanah, serta implementasi sistem administrasi dan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan tanah yang efisien dan transparan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, administrasi pertanahan memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya tanah yang berkelanjutan. Ini melibatkan upaya untuk menciptakan kepastian hukum bagi pemilik tanah, mengembangkan regulasi yang mendukung penggunaan tanah yang berkelanjutan, dan memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk penyelesaian konflik terkait kepemilikan dan penggunaan tanah. Selain itu, administrasi pertanahan juga memainkan peran kunci dalam pengembangan infrastruktur, investasi, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas dan teratur untuk penggunaan lahan yang optimal dan berkelanjutan. Tujuan administrasi pertanahan. Yang pertama yaitu mencatat dan mengatur kepemilikan tanah. Yang kedua, meningkatkan kepastian hukum terkait dengan properti. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan tanah. Yang keempat, melindungi hak-hak kepemilikan tanah. Yang kelima, mendukung pembangunan dan perencanaan perkotaan yang berkelanjutan. Aspek-aspek administrasi pertanahan yang pertama yaitu kepemilikan. Administrasi pertanahan mencatat dan mengatur kepemilikan tanah, baik secara individu maupun kolektif. Yang kedua ada pendaftaran tanah. Proses pencatatan properti dalam sebuah sistem pendaftaran tanah yang sah untuk meningkatkan kepastian hukum. Yang ketiga ada penggunaan tanah dan pajak. Mengatur bagaimana tanah boleh digunakan termasuk zonasi untuk peruntukan tertentu seperti perumahan, komersial, industri, pertanian, atau konservasi. Administrasi pertanahan juga melibatkan pengumpulan pajak seperti properti dan biaya-biaya terkait lainnya. Selanjutnya ada penanganan konflik. Penanganan konflik terkait kepemilikan, penggunaan, atau batas-batas tanah menjadi bagian penting dari administrasi pertanahan. Sistem administrasi pertanahan. Sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah biasanya melibatkan pencatatan properti dalam basis data yang sah secara hukum. Yang kedua ada regulasi pertanahan. Berbagai peraturan dan undang-undang mengatur penggunaan dan kepemilikan tanah. Yang ketiga ada lembaga administrasi. Pemerintah biasanya memiliki lembaga atau departemen khusus yang bertanggung jawab atas administrasi pertanahan seperti kantor pertanahan atau badan agraria. Yang keempat ada teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem informasi geografis atau aplikasi berbasis web semakin umum digunakan dalam administrasi pertanahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selanjutnya, permasalahan dalam administrasi pertanahan. Yang pertama yaitu ketidakpastian kepemilikan tanah. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakpastian kepemilikan tanah. Banyak tanah di banyak negara yang berkembang tidak memiliki catatan yang jelas tentang kepemilikan, baik secara sistem pendaftarannya belum ada atau tidak efektif, atau karena kepemilikan tradisional yang tidak tercatat secara resmi. Yang kedua ada konflik tanah. Konflik tanah seringkali muncul karena ketidakjelasan atau ketidaksetujuan terkait kepemilikan, batas-batas tanah, atau penggunaan tanah. Konflik semacam ini bisa terjadi antara individu, kelompok, masyarakat, atau dengan pemerintah. Penyelesaian konflik tanah dapat menjadi rumit, memakan waktu, dan seringkali memerlukan investasi pemerintah atau lembaga penyelesaian sengketa. Selanjutnya ada korupsi. Korupsi dalam administrasi pertanahan dapat menjadi hambatan serius dalam pembangunan pengelolaan sumber daya tanah yang adil dan efisien. Praktik korupsi bisa termasuk penyuapan,
Dalam pendaftaran tanah, penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin penggunaan tanah atau pemalsuan dokumen kepemilikan. Korupsi semacam ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat pada sistem administrasi pertanahan secara keseluruhan. Selanjutnya ada kurangnya infrastruktur dan teknologi. Banyak negara masih menghadapi tantangan dalam membangun infrastruktur dan sistem teknologi yang diperlukan untuk administrasi pertanahan yang efektif. Kurangnya infrastruktur seperti kantor pertanahan yang terdekat atau akses internet dapat menyulitkan individu atau kelompok untuk mengakses layanan administrasi pertanahan. Selain itu, kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pertanahan dapat menghambat efisiensi. Peran penting administrasi pertanahan kepastian hukum. Kepastian hukum, administrasi pertanahan yang baik menyediakan kerangka kerja hukum yang jelas dan dapat diandalkan bagi pemilik tanah. Hal ini mencakup pencatatan kepemilikan tanah, penentuan batas-batas properti, dan pengaturan hak-hak penggunaan tanah. Kepastian hukum ini penting untuk mendorong investasi dalam pengembangan lahan, karena pemilik tanah dan investor merasa lebih aman dengan status kepemilikan yang tercatat dan diakui secara hukum. Yang kedua, perencanaan dan pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Administrasi pertanahan memungkinkan perencanaan dan pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Ini termasuk penetapan zona-zona untuk berbagai jenis pengelolaan lahan, seperti perumahan, komersial, pertanian, atau konservasi. Dengan merencanakan penggunaan lahan secara bijaksana, administrasi pertanahan dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan, mengurangi konflik antar penggunaan lahan, dan memastikan bahwa sumber daya tanah dimanfaatkan secara efisien. Peran penting administrasi pertanahan, kepastian hukum. Selanjutnya, yaitu pengembangan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Administrasi pertanahan yang efektif memfasilitasi pengembangan infrastruktur pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tanah yang memiliki status kepemilikan yang jelas dan tercatat memudahkan proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, perumahan, dan fasilitas publik lainnya. Yang selanjutnya, perlindungan hak asasi manusia. Administrasi pertanahan yang baik juga memainkan peran dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat atau kelompok-kelompok rentan. Ini termasuk pengakuan dan perlindungan hak-hak atas tanah dan sumber daya alam tradisional mereka, seperti keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah. Administrasi pertanahan yang inklusif dan berkeadilan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.